sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tugas pikirnya siapa? Ayo sini. Yo siapa? Kelas. Yo. Hari ini tadi pagi siapa yang sudah sarapan? Siapa yang sudah sarapan? Oke, semuanya sudah makan berarti ya. Pernah nggak kalian membuat mie rebus sendiri? Pernah. Apa yang kamu lakukan saat kamu membuat mie rebus? Mau mengikuti tren membuat mie rebus. Apa itu ya? Rebus Air, oh rebus air. Kata Wawa. Apa lagi? Masukkan mie-nya, telurnya, sayurnya. Kalau pakai sayur habis itu buat bumbunya. Terus oh ada cabenya. Diaduk. Oke, kalau sudah diaduk ditambahin bakso. Oke, ada yang tambahin bakso, tambahin ayam boleh ya kan. Kalau sudah selesai semua baru kita siap untuk memakan atau menyantap. Nah, kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Siapa yang pernah dengar berpikir komputasional? Berpikir logis atau berpikir logika. Selain itu ada yang tahu? Dari ini tadi berpikir secara sistematis. Jadi kita mencoba belajar berpikir seperti komputer. Nanti pembelajarannya ini adalah untuk memahami apa itu berpikir komputasional, komponen-komponen apa aja yang ada di sini. Nah, sekarang perhatikan. Oh, sebelum memperhatikan, Bu Mei punya satu video. Semuanya berdiri menghadap ke depan. Nah, tirukan gerakan yang ada di depan. Oke? Fokus. Yo. Potong pahat bagian apa? Ayo. Tarik. Gerakannya narik. Nah, narik tisu. Kayak ngapain ya? Air, kamera. Ngapain itu gerakannya? Oh, ngayak. Buat lubang. Pegang lagi. Menghapus. Dadah. Jadi yang kita lakukan tadi itu adalah sedikit contoh tentang gerakan komputasional dalam hal sistematis. Kita nirukan kan? Ya, kita nirukan dan kita kira-kira kita nebak lagi melakukan apa ya gitu ya. Kita ngapain ya? Motong atau apa ya? Ternyata motong. Terus yang goyang-goyang gini ternyata ngasih gula di atas kue, gitu. Terus yang gini-gini ternyata mijet kakek, ya. Selain mijet kakek bisa juga dia mukul beduk, ya kan, mukul beduk. Jadi gerakan-gerakan itu dilakukan secara sistematis. Oke, sekarang perhatikan yang di depan. Cara kerja. Oke, berpikir komputasional itu tidak hanya coding yang kemarin sudah kita lakukan ya. Oh, belajar coding itu berarti harus pakai komputer atau enggak? Jadi semuanya
masalah coding itu tidak harus sesuai dengan komputer, harus pakai komputer, harus pakai laptop, harus pakai HP, bukan. Jadi masalah yang ada yaitu berpikir komputasional, cara berpikir kita yang harus logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Contoh, dari tas yang kamu bawa, isinya ini apa aja, itu kamu sebenarnya sudah melakukan berpikir secara komputasional, tapi kalian nggak menyadarinya. Ini kan kamu menyelesaikan masalah untuk berangkat ke sekolah hari ini. Apa yang kamu bawa, kamu tidak berpikir kan, buku apa ya, apakah semua jadwal hari ini dibawa? Tidak, kita melihat jadwal pelajaran kita masukkan, terus kita memasukkan buku juga gitu. Nggak syukur memasukkan buku ke dalam tas, yang besar di belakang, yang kecil di depan, bukan kebalik. Ya enggak? Yang besar di depan apa di belakang? Di belakang, yang kecil di depan. Ini namanya contoh tentang berpikir secara komputasional. Ada 4 komponennya, kamu perhatikan. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada dekomposisi, yaitu ada dekomposisi, memecahkan masalah yang besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah untuk dikelola atau diselesaikan. Jadi masalah besar itu jangan dipikir, kok dipikir nggak ada stres, ya kan? Contoh lagi, pernah makan sandwich nggak? Oke, sandwich itu terdiri dari apa aja? Ada roti, daging, telur, sayur, saus, mayones, lada. Yang kamu sebutkan itu tadi itu adalah dekomposisi. Kalau mereka digabung jadi satu, ditumpuk urut, mulai dari roti, sayuran, daging, atas dan lain-lain, terus atasnya lagi ditutup sama roti, dia berubah nama menjadi sandwich. Ya, itu namanya dekomposisi. Masalah yang besar, sandwich itu masalahnya. Dekomposisinya apa? Ada roti, sayur, telur, daging, tomat, saus, mayones, itu namanya dekomposisi. Nih, dari sini paham? Hampir sama dengan di matematika. Dekomposisi itu adalah penjabaran yang kemarin 1231. Dekomposisinya 1000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah, itu namanya dekom. Paham dekomposisi? Dijabarkan. masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Pengenalan Computational Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan.
hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu, kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh.
dan gula ke dalam blender? Sepakat? Sepakat. Yang keempat, blender semua bahan hingga habis dan bercampur rata. Sepakat. Coba ada enggak? Enggak, apa ada yang beda berarti dari kelompok 3 apa bedanya di mana? Oke, berarti setelah menambahkan air, kalian menambahkan es batunya satunya ditaruh di awal ya, bukan di akhir. Boleh nggak kira-kira? Kalau es batunya ditaruh di awal bukan di akhir? Boleh, tergantungnya kuat. Orang tergantung sukanya di mana? Sukanya campur dari satu esnya atau di dua belakang. Oke, boleh pilih aja. Yang keenam, tuangkan jus ke dalam gelas dan siap untuk dinikmati. Sepakat. Jadi yang terakhir itu ya. Lanjut. Menurutmu apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Dari pembelajaran hari ini tadi, apa yang dapat kamu pelajari dari materi yang sudah kita pelajari, kamu dapat apa aja? Berpikir logis sama berpikir logis dan sistematis. Oke, apa lagi yang didapat? Masalah yang besar jadi Oke, masalah yang besar akan diubah menjadi masalah kecil. Disebut apa tadi? Dekomposisi. Masalah besar diubah jadi kecil, itu namanya dekomposisi. Apa lagi? Dari keempat komponen tadi apa aja yang bisa kamu dapat? Dekomposisi, pengenalan pola, pinter, pemenes. Apa lagi? Algoritma. Satu lagi abstraksi. Oke, dari keempat komponen itu tadi kamu sudah mempelajari cara mengurutkan polanya yang sama, masalah besar dikecilkan, ya, fokus pada apa yang dipermasalahkan. Itu berarti sudah bisa kamu lakukan dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi masalah yang ada di sekitar kita sebenarnya sudah kita lakukan penyelesaiannya secara komputasional. Cuma kitanya belum paham apa itu komputasional. Untuk saat ini semuanya sudah paham tentang komputasional. Oke. Untuk itu nanti akan Bu Mei berikan contoh permainan coding yang bisa kamu coba di rumah, ya, akan kita lakukan secara bersama-sama. Bagaimana